wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lintang Judul Madita di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan ke-11 ini saya akan membahas tentang good government atau tata pemerintah yang baik dan adanya otonomi daerah. Nah, apa sih good government itu atau tata pemerintahan yang baik itu? Di mana tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan atau mengandalkan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan suatu nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Nah, di sini indikatornya adalah pemerintahan yang baik, di mana pemerintahan kan adalah salah satu dari pembentuk suatu negara. Bagaimana pemerintahan tersebut berdiri, bagaimana sih sistem suatu pemerintahan itu berjalan di suatu negara. Nah, di sini adanya hasil indikatornya adalah kemampuan ekonomi rakyat yang meningkat dalam aspek produktivitas dan masalah daya beli dan kesejahteraannya masyarakat tersebut yang harus terus meningkat, dan adanya indikator rasa aman dan tenang dan bahagia serta sense of nationality-nya itu baik. Bagaimana sih suatu pemerintahan atau suatu negara itu bisa dilihat dari bagaimana suatu pemerintah atau suatu kepala daerah atau suatu perwakilan daerah itu mengembangkan suatu daerah yang dia sebagai kepalai atau sebagai kepala suatu daerah. Otomatis kan diharapkan dia suatu rakyatnya tersebut atau masyarakatnya tersebut aman, tenang, bahagia, kesejahteraannya tuh ada gitu loh. Jadi prinsip-prinsip dari good government itu adanya partisipasi, adanya penegakan hukum. Jadi bagaimana sih penegakan hukumnya, partisipasi masyarakat dalam berpolitik, proses politik itu seperti apa? Dengan adanya kebijakan yang keluar dari suatu pemerintahan atau suatu daerah, otomatis kan diharapkan mereka adanya hukum, dan sebagai penegakannya itu harusnya adanya masyarakat yang melek tentang hukum atau tentang pemerintahannya. Jadi adanya partisipasi yang berubah menjadi proses politik yang banyaknya karena partai politik, banyaknya masalah-masalah yang timbul. Otomatis kan kalau adanya suatu wadah atau suatu undang-undang atau peraturan, otomatis diharapkan kan kalian paham, kalian nggak melanggar suatu aturan-aturan tersebut. Karena kan suatu peraturan kan dibikin untuk kesejahteraan rakyat juga. Nah, di sini karakter dalam menegakkan rule of law. Bagaimana sih peran-peran hukum itu seperti apa? Supremasi hukumnya, kepastian hukumnya, harus adanya hukum yang responsif, harus adanya penegakan hukum yang konsisten, tidak diskriminatif atau diskriminasi, adanya independensi dari peradilannya tersebut. Nah, di sini sistem-sistem moral menjadi faktor utama yang menyinarkan dari sikap, perbuatan, perilaku setiap individu maupun sistem dari ketiga komponen good government. Jadi komponen pemerintahan yang baik itu seperti apa? Yang pertama, yang utama adalah moral kita. Bagaimana sih dari moral tersebut nanti adanya sektor swasta. Sektor swasta bisa dari kayak kita diberi pinjaman oleh negara lain, kita berhutang di negara lain. Dari sektor-sektor swasta, sektor-sektor yang masuk ke Indonesia tersebut nanti kan ada hubungannya dengan pemerintah. Nah, pemerintah ini nanti menyalurkan ke rakyat dari ada yang bilang kenapa sih Indonesia hutangnya banyak, padahal kan hutang itu kan untuk pertahanan kita, untuk keamanan kita, kesejahteraan kita. Jadi masyarakat, pemerintah itu bukan hutang terus mata-mata karena kita nggak punya uang yang lebih atau kita anggaran belanjanya itu sedikit, makanya kita perlu utang. Itu salah contohnya ya untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi pemerintah atau presiden itu melalui menteri ekonominya itu otomatis kan dia pergi ke sektor negara lain atau meminjam uang dari negara lain, otomatis kan untuk sektor pemerintahannya. Kenapa sih harus kayak seperti itu? Ya karena untuk kesejahteraan rakyatnya kan, makanya perlu adanya banyak investor asing yang di Indonesia. Nah, di sini salah satu yang menjadi persoalan bangsa ini di masa Orde Baru adalah perbanyaknya kasus-kasus korupsi. Sampai sekarang juga kan banyak kan, nggak cuma zaman dahulu juga. Nah, di sini mengapa sih ruang gerak kegiatan korupsi menjadi manajemen pemerintahan yang tidak transparan? Jadi kan kalau namanya juga korupsi kan otomatis memperkaya si seorang yang korupsi tersebut. Makanya kan adanya aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparansi. Jadi setiap tahun kan pasti adanya tuh rapat-rapat pleno untuk anggaran-anggaran apa sih yang keluar pada tahun
sekarang setiap periode presiden pasti ada kan, setiap akhir tahun apa kan pasti dia membuat suatu rancangan apa aja sih yang masuk keluar uang untuk negara kita tuh seperti apa. Jadi harus transparan gitu loh, harus istilahnya kan harus secara terbuka rapat-rapat. Makanya kan ada rapat-rapat dewan yang dibuka secara umum atau dia bisa disiarkan melalui siaran-siaran televisi yang ada di Indonesia kita. Jadi biasa kan ada sih rapat-rapat sidang-sidang pleno yang dibuka untuk umum. Harusnya adanya kekayaan pejabat publik, penetapan posisi jabatan atau kedudukan, adanya pemberi pengarahan atau penghargaan, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, adanya kesehatan, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kebijakan strategis untuk penggerakkan kehidupan kita. Jadi tuh diharapkan semua aspek-aspek itu transparan itu loh. Jadi setiap daerah kan masih ada nih APBD. Nah, APBD itu kan pasti dianggarkan atau dibuat untuk mendapatkan suatu dana untuk pembangunan daerah masing-masing. Otomatis kan setiap kepala daerah atau wali kota atau gubernur bupati kan pasti kan dia ada dana APBD yang disalurkan di daerah-daerah. Nah itu diharapkan kan semisal membuat proposal yang itu ada rinciannya, dananya seberapa, jadi kan harus transparan. Diharapkan itu nggak adanya kayak dibuat kayak sistemnya tuh kalau kita tuh taunya kayak nota kosong yang bisa diisi oleh pejabat, itu diharapkan tuh nggak ada. Jadi kan udah ada, harus transparan. Makanya kan kenapa adanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kan itu wewenang khusus suatu anggota KPK untuk melacak nih bagaimana sih suatu orang yang dianggap koruptor itu. Pasti kan dia udah kebanyakan kan kalian tahu kan kalau koruptor tuh penjahat berkerah putih. Nah biasanya kan kalau kerah putih kan para pejabat atau mempunyai wewenangnya di suatu daerah. Nah diharapkan tuh adanya KPK itu kan otomatis dia bisa mengetrack nih kira-kira suatu kepala daerah nih kok dia penghasilannya bisa banyak banget itu dari mana. Biasanya ada dicek nih orang dia aja ibarat kata slip gajinya kan udah tahu semuanya kan, udah ada golongannya berapa kan, tergantung tunjangannya. Nah kebanyakan kan para yang koruptor kan dia menyelipkan uang yang harus untuk rakyatnya kan untuk dibikin pengeluaran yang tidak sesuai dengan yang harus ada di anggarannya tersebut. Jadi dilebih-lebihkan. Nah dari uang tersebut tuh untuk apa sih para koruptor tersebut? Kan kita nggak tahu. Orang koruptor tuh kan pasti ada niatnya masing-masing. Nggak semua koruptor tuh memperkaya dirinya sendiri tuh. Kalau menurut saya tuh banyak orang-orang yang koruptor untuk kepentingannya nggak cuma kepentingan dia sendiri, ada untuk kepentingan mungkin partai politik, untuk seperti apa kan biasanya kan ada masa-masa seperti itu. Nah kan makanya kan harus adanya transparansi itu harus ada untuk setiap kegiatan-kegiatan yang mempunyai anggaran yang diharapkan cukup besar. Kan banyaknya sekarang anggota-anggota koruptor yang biasa para menteri-menteri itu yang diharapkan tahu, paham tentang anggaran-anggarannya atau kebijakan masyarakat, malah itu sebagai cara dia untuk memperkaya dirinya sendiri atau melakukan kegiatan korupsi. Jadi itu kalau orang korupsi otomatis kan dia dilacak nih. Ada yang melalui follow the money. Apa sih follow the money? Follow the money itu di track jalannya uang tersebut. Jadi hasil korupsinya itu dipakai buat apa? Nanti dilihat nih dari kalau di bank-bank kan pasti ada rekening korannya. Itu dilihat tuh kalau di track orang yang korupsi itu dia di uang korupsinya itu dipakai buat apa, atau mungkin ditabung atau dimasukkan ke bank luar negeri. Biasanya kan dilacak nih uang hasil korupsi itu dipakai buat apa selama dia melakukan kegiatan korupsi. Kan biasanya kan ada semacam indikasinya itu dilihat nih kira-kira beliau menjadi pejabat itu tahun berapa. Nah biasanya tuh seorang KPK itu nge-recordnya itu dari berapa tahun dia bekerjanya, itu pasti kan dilihat semuanya, rekening banknya. Kebanyakan orang korupsi kan dia banyaknya dilimpahkan ke keluarganya, jadi atas nama mungkin aset atas nama istrinya, anaknya. Kan biasanya kan orang kalau korupsi kan lebih pintar untuk menyimpan uang-uangnya ya. Jadi biasanya kan ada itu follow the money sama follow the suspect. Nah biasanya yang paling terkenal tuh follow the money. Jadi di track bagaimana sih jalannya uang tersebut, dilimpahkannya ke siapa. Nah di sini langkah-langkah mewujudkan good government yaitu penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilannya.
kemandirian lembaga peradilan, peraturan pemerintah yang profesional dan penuh integritas, adanya masyarakat yang madani, civil society, dan adanya kuat dalam parasnya, ada pengakuan upaya otonomi daerahnya. Jadi dilihat dari tadi kemandirian suatu peradilannya, bagaimana sih suatu MA atau Mahkamah Agung, suatu KY atau suatu kejaksaan, bagaimana dia lembaga-lembaga yang peradilan dalam peradilan itu bekerjanya itu seperti apa. Jadi jaksa menuntutnya itu seperti apa, hakim memutusnya itu seperti apa. Jadi kan hakim memutuskan nggak sembarang memutus, dia kan juga harus lihat dari aspeknya tuh banyak, dari aspek hukum, aspek sosialnya. Kan banyak kan sekarang masalah-masalah yang masih daerah yang terpencil, dia padahal tuh dia anaknya itu melaporkan ibunya atau orang tuanya di pengadilan karena dianggap orang tuanya itu mencuri, padahal mencurinya itu kan mencuri dia tempat dia sendiri, lahannya dia sendiri untuk dia kebutuhan hidupnya. Kan banyak nih, ada yang mencuri sandal terus diadili kan ada. Jadi setiap seorang hakim itu juga memutusnya tuh nggak dari segi hukumnya juga, dia juga harus lihat dari segi sosialnya seperti apa. Nah, di sini ciri-ciri pemerintahan yang baik itu mengikutsertakan semua profesionalitasnya. Jadi transparan dan bertanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Setelah efektif dan keadilan pelayanan yang prima, menjamin adanya supremasi hukum yang demokrasi, menjamin bahwa prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus atau masyarakat yang efektif dan efisien, dan mempertahankan kepentingan negara yang yang paling lemah atau paling miskin dalam proses pengambilan keputusannya menyangkut alokasi sumber daya atau supremasi hukumnya. Jadi nggak ada tuh kesenjangan-kesenjangan politik antara yang mampu dan tidak mampu. Nah, setelah itu kita bahas tentang otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah ini? Nah, otonomi daerah adalah kewenangan diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya, untuk aspirasi masyarakatnya, untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangnya. Jadi suatu daerah otonom itu diberi wewenang untuk melakukan pemerintahannya sendiri, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak lepas dari undang-undang, karena udah dibikin undang-undang kan sesuai dengan ketentuannya. Kalau ada hamnya sendiri, ada itunya sendiri, kan otomatis kan nggak ada penyalahgunaan wewenang dari daerah otonom tersebut. Nah, di sini maksud dan tujuan otonomi daerah itu apa? Meningkatkan pelayanan masyarakat, untuk pengembangan kehidupan demokrasi, ada keadilan dan pemerataan, adanya pemeliharaan hubungan yang selaras antara pusat dan daerah, adanya dorongan untuk memberdayakan masyarakat yang lebih baik, adanya menumbuhkan prakasatan kreativitas dan peran serta masyarakat untuk mengembangkan peran dan fungsinya dari DPRD-nya. Jadi pada dasarnya untuk mencapai efektivitas pemerintahannya. Jadi adanya pemerintahan yang baik otomatis kan membangun masyarakat yang tahu efisien dan efektif tadi. Di sini adanya asas-asas otonomi daerah, ada desentralisasi, adanya dekonsentrasi, adanya tugas pembantuan, adanya devolusi. Jadi itu ada penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahannya, itu desentralisasi. Dan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan pusat ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi gubernur itu adanya diberi pemerintahan oleh pemerintah pusat melalui asas dekonsentrasi. Nah, adanya devolusi, kekuasaan diserahkan pada badan-badan politik daerah yang diikuti dengan penyelenggaraan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan dalam secara politik maupun administrasinya. Nah, di sini ada nih, nanti kalian bisa baca sendiri tentang perbedaannya sentralisasi sama desentralisasi itu seperti apa. Nah, adanya sentralisasi dan desentralisasi itu strukturnya itu sebagai apa, bentuknya seperti apa, nanti kalian bisa paham dari slide-nya. Nanti juga saya kasih slide-nya di Google Classroom. Nah, di sini desentralisasi juga dibagi menjadi 4, yaitu desentralisasi politik, administrasi, fisikal, dan ekonomi juga. Jadi setiap bidang itu ada tanggung jawabnya dalam sektor-sektor otonomi daerahnya. Nah, di sini prinsip otonomi daerah ada seluas-luasnya, otonomi yang nyata, bagaimana menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas wewenang kewajibannya, adanya otonomi yang bertanggung jawab,
dalam penyelenggaraan harus sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan pemberian otonom dari pusat ke daerahnya. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif dari sentralisasi. Jadi setiap bidang nanti ada ekonomi itu lebih seperti apa. Jadi tata teraturannya itu karena terpusat, namun di daerah seolah-olah dijadikan suatu sapi perah. Jadi setiap daerah, walaupun pemerintahan skala pusat, jadi daerahnya tuh kayak dieksploitasi lebih banyak gitu loh. Otomatis kan kebijakan suatu daerah kan beda-beda, otomatis kan dianggapnya tidak sesuai dengan, mungkin bisa dilihat dari sektor SDA-nya juga kan beda-beda, otomatis kan nanti taraf hidupnya kan setiap daerah kan beda-beda. Jadi adanya segi sosial budaya juga. Di sini bisa setiap daerah itu kan ada yang harus dieksplor, ada yang nggak dieksplor, kan setiap daerah kan beda-beda juga kebutuhannya. Di sini keamanan politiknya, jadi keamanannya lebih terjamin dan jarang terjadinya konflik antar daerah. Nah, kemudian dalam hal politik, pemerintahan tidak harus pusing jadi pemerintah itu nggak harus pusing mengambil keputusan karena udah ada perwakilan setiap daerahnya tersebut kan. Jadi ada kekuasaan dari pusat ke daerahnya. Jadi contohnya presiden tuh nggak melulu harus memikirkan suatu daerah A. Jadi kan karena udah ada kepala daerah, otomatis kan diharapkan dia sebagai perwakilan dari pemerintah pusat atau presiden untuk mengatur masalah urusan daerah sendiri. Nah, itu juga ada dampak positif dan negatif desentralisasi. Dari pelaksanaan daerah otonom, yaitu kewenangan yang tumpang tindih. Jadi diharapkan nggak ada nih kewenangan yang tumpang tindih antara daerah pusat dan daerah yang daerah pusat dan daerah masing-masing daerahnya. Jadi anggarannya, pelayanan publiknya juga harus sama, orientasi kekuasaan juga mungkin walaupun daerahnya berbeda, pasti kan suatu tujuannya kan sama untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, di sini ada kewenangannya tumpang tindih itu seperti apa, anggarannya itu seperti apa. Jadi kan karena kebutuhan setiap daerah kan beda-beda, jadi kan otomatis masalah-masalah timbul kan juga beda-beda antara daerah satu dengan yang lain. Otomatis kan diharapkan karena keuangan daerah yang tidak mencakup, dan akhirnya pembangunan menjadi terhambat. Jadi karena mungkin anggarannya harusnya sekian, tapi ternyata melebihi budgetnya, otomatis kan ada masalah-masalah timbul karena penambahan atau adanya masalah-masalah timbul setiap. Contohnya kan mengerjakan pembuatan tol, otomatis kan harus secara anggarannya. Nah, biasa kan ada anggaran-anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan budgetnya, otomatis kan banyak yang timbul. Bisa jadi suatu pembangunan jalan tol itu diberhentikan atau tidak sesuai dengan budgetnya, otomatis kan diperlambat lagi pembuatan jalan tolnya. Ini pelayanan publiknya, orientasi kekuasaannya. Nah, sudah maksimalkah menurut kalian otonomi daerah itu? Nah, atau itu sebagai musibah atau berkah suatu otonomi daerah itu? Nah, di mana penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat besar. Hal ini menimbulkan celah negatif karena tidak diimbangi kesiapan dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Nah, di mana adanya infrastruktur yang memadai, baik itu berupa sarana atau prasarana fisik maupun regulasi dan peraturan yang lebih ke komprehensif. Jadi karena banyaknya masalah-masalah yang timbul, mungkin itu tadi karena tidak sesuai dengan budgetnya, mungkin banyak yang terhenti, otomatis pekerjaan-pekerjaan tidak sesuai dengan plan-plannya, otomatis kan atau seperti yang telah diterapkan otonomi daerah sedikit banyak telah menimbulkan ketidakharmonisan antara lembaga dan adanya penyelenggaraan yang tidak good government. Jadi proses pemerintahannya itu tidak sesuai dengan plan-plannya atau yang sesuai dengan harus berlakunya. Jadi karena udah diberikan, udah dikerjakan, otomatis kan harusnya kan sesuai dengan plannya itu. Kenapa sih harus meleset? Biasanya kan ada hal seperti itu. Nah, ini materi tentang otonomi daerah dan good government. Nah, kalau kalian ada yang materi yang kurang paham, kalian bisa bertanya di Google Classroom. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.